Pembunuhan ayah mertua terhadap sang menantu pernah menggemparkan Singapura saat itu. Pasalnya, sosok ayah mertua ini seperti terlihat begitu puas setelah berhasil menghabisi nyawa sang menantu. Tan Nam Seng adalah seorang pengusaha pengiriman kargo yang cukup terkenal di negara Singapura. Sejak tahun 70-an, jatuh bangun dia merintis usahanya ini. Jadi, Pak Tan ini memang benar-benar memulai semuanya dari nol. Selain bukan berasal dari keluarga kaya raya, beliau juga bukan seorang pewaris bisnis keluarga. Malah bisa dibilang, Pak Tan ini berasal dari keluarga yang jauh dari kata kaya. Sejak Pak Tan kecil, di mana anak-anak seusianya sibuk belajar dan sekolah, Pak Tan justru harus mencari uang untuk sekedar bertahan hidup, sehingga Pak Tan ini hanya sempat mengenyam pendidikan dasar saja. Dan karena tempat tinggalnya dekat dengan pelabuhan, Pak Tan pun berusaha mencari pekerjaan apapun yang ada di sana. Pokoknya, dari tukang panggul barang sampai bersih-bersih pelabuhan, pernah dia lakoni. Hingga akhirnya saat Pak Tan remaja, dia pun diterima sebagai karyawan di perusahaan kapal kargo. Selama bekerja itu, Pak Tan mengambil sebanyak mungkin ilmu-ilmu yang ada di sana. Semua alur pekerjaan di kapal kargo itu dia rangkum dalam memorinya. Alhasil, bisa dibilang semua pengetahuan tentang pengiriman-pengiriman kargo ini benar-benar telah dia kuasai. Hingga akhirnya di tahun 1974 saat Pak Tan berusia 26 tahun, dia memberanikan diri keluar dari pekerjaannya dan mencoba merintis usaha pengiriman kargonya sendiri. Berbekal semua pengalamannya selama bekerja di kapal kargo sebelumnya dan juga kerja kerasnya, bisnis pengiriman kargo Pak Tan berkembang dengan pesat. Perusahaan itu diberi nama TNS Group Holding. TNS sendiri adalah singkatan dari namanya, yaitu Tan Nam Seng. Seiring berjalannya waktu, TNS yang awalnya hanya berkecimpung di bidang pengiriman kapal kargo saja, mulai melebarkan sayapnya di bidang properti dan pergudangan. Dan ini berhasil membawa TNS menuju puncak kejayaannya. Pada tahun 2003, TNS Group Holding yang semakin jaya melakukan ekspansi usaha dengan membeli sebuah perusahaan dalam bidang angkatan laut yang bernama PT ERC Consolidator. Dan begitu dibeli oleh TNS, perusahaan itu langsung diganti dengan nama TNS Ocean Lines. Namun sayangnya, kesuksesan Pak Tan di dunia bisnis berbanding terbalik dengan kehidupan pribadinya. Pernikahannya yang telah menghasilkan 3 orang putri ternyata harus kandas di tengah jalan. Jadilah sehari-hari Pak Tan hanya tinggal dengan ketiga putrinya di sebuah rumah yang cukup besar. Dan setelah mereka semua lulus kuliah, ketiga putri Pak Tan langsung ikut terlibat bekerja di perusahaan sang ayah. Karena memang saat itu bisa dibilang TNS sedang jaya-jayanya. Dan di TNS inilah putri pertama Pak Tan yang bernama Tan Sing Sing bertemu dengan seorang pria yang bernama Spencer Tupani. Spencer sendiri adalah seorang pria pekerja keras keturunan India Cina yang bahkan menjadi salah satu karyawan kesayangan Pak Tan. Makanya, waktu beliau tahu jika putrinya dekat dengan Spencer, Pak Tan ini sama sekali tidak menentangnya, malah justru sangat mendukung hubungan itu. Menurut Pak Tan, dia ini seperti melihat dirinya sendiri yang masih muda dari sosok Spencer. Karena Spencer memang seorang karyawan yang sangat rajin dan kompeten. Apalagi, dia adalah seorang tulang punggung keluarga yang sangat bertanggung jawab menanggung hidup ibu dan adiknya. Karena ayah ibu Spencer memang sudah berpisah sejak dia kecil. Setahun kemudian, Sing Sing dan Spencer pun menikah. Dan setelah menikah, Spencer memboyong ibu dan adiknya untuk tinggal dengan keluarga istrinya. Karena rumah itu memang cukup besar untuk menampung mereka semua. Dari pernikahan itu, Sing Sing dan Spencer dikaruniai 3 orang anak. Dan karena pada saat itu Pak Tan ini mulai cukup sepuh, dia pun akhirnya memutuskan untuk pensiun dan mempercayakan Spencer menduduki jabatan CEO di TNS. Karena menurut Pak Tan, Spencer adalah orang yang sangat bisa diandalkan untuk meneruskan bisnisnya ini. Dan awalnya, feeling Pak Tan ini memang tidak meleset karena di bawah kepemimpinan Spencer dan juga arahan dari Pak Tan, TNS berhasil meraup keuntungan yang cukup fantastis. Bahkan saking kompetennya,
Pada tahun 2014, Spencer ini sampai pernah dimuat di sebuah majalah bisnis karena keberhasilannya memimpin perusahaan. Dan tidak hanya itu, karena Asosiasi Pengusaha India juga sempat menominasikan dia untuk menjadi salah satu pengusaha terbaik di tahun 2014. Namun, dari semua kebaikan-kebaikan itu, selalu ada sisi negatif dari seseorang, apalagi jika hidupnya sudah mulai bergelimang uang. Karena seiring dengan semua kesuksesannya itu, gaya hidup Spencer yang tadinya biasa-biasa saja secara drastis juga mulai berubah. Dia mulai hidup hedon dan sangat menyukai barang-barang branded. Kemana-mana, dia akan selalu menggunakan mobil mewah dan mulai membeli properti-properti mahal sebagai investasi tanpa sepengetahuan istrinya. Dan tidak hanya itu, dia kemudian memasukkan keluarga besarnya termasuk ibu dan adik laki-lakinya ke dalam perusahaan TNS dan menggaji mereka dengan sangat tinggi. Termasuk menyekolahkan adiknya mengambil master di luar negeri dengan biaya dari perusahaan. Tapi semua ini belum ada apa-apanya dibandingkan strategi licik Spencer yang selanjutnya. Jadi, tepatnya pada tahun 2016, semua yang awalnya berjalan baik-baik saja, secara tiba-tiba mulai bergejolak. Kala itu, Spencer mengatakan bahwa perusahaan sedang mengalami kondisi kesulitan keuangan dengan banyaknya persaingan bisnis. Dan dia ini lagi pusing banget untuk berusaha menstabilkan lagi. Saat itu, Spencer pun mengajak diskusi Pak Tan, istrinya, dan juga adik-adik iparnya. Mereka membicarakan tentang strategi apa yang kira-kira bisa mereka ambil untuk memulihkan TNS. Dan tercetuslah ide Spencer untuk menjual sebagian saham TNS kepada perusahaan lain yaitu GKE Corporation Limited. Dan setelah menimbang sisi negatif dan positifnya, akhirnya semua pun menyetujui ide itu. Toh selama ini, semua strategi Spencer bisa dibilang tidak pernah meleset. Bahkan kemudian saat Spencer berusaha meyakinkan Pak Tan dan istrinya untuk menyerahkan semua saham TNS kepadanya, mereka percaya-percaya saja. Sampai akhirnya, secara mengejutkan, pada bulan Desember tahun 2016, Spencer malah menjual seluruh saham TNS kepada GKE dengan harga yang sangat tidak realistis. Jadi, TNS sendiri adalah perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan 1 triliun per tahun. Tapi, malah dijual ke GKE dengan harga hanya 95 miliar rupiah. Dan sebagai kompensasi dari penjualan itu, Pak Tan dan putri-putrinya hanya mendapatkan total 4,7 miliar saja. Dan yang lebih parah, ternyata secara diam-diam Spencer memiliki sejumlah saham di GKE Corporation Limited itu. Dengan kata lain, Spencer secara licik sengaja menjual saham perusahaan TNS dengan harga sangat murah untuk memperkaya dirinya sendiri. Keadaan ini semakin buruk saat kemudian Tan Sing Sing mengetahui bahwa selama ini ternyata Spencer telah berselingkuh dan bahkan memiliki 2 anak dari perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan adalah ibu serta adik Spencer ternyata mendukung perselingkuhan itu. Padahal mereka berdua selama ini tinggal di rumah keluarga Tan dan mereka diperlakukan sangat baik di sana. Namun dengan tega, mereka justru memilih untuk diam saja saat tahu Spencer telah mengkhianati istrinya. Sejak saat itu, hubungan Tan Sing Sing dan Spencer pun mulai retak. Pertengkaran demi pertengkaran mulai terjadi, hingga akhirnya mereka berdua sepakat untuk bercerai. Mengetahui hal itu, sebagai orang tua, Pak Tan pun berusaha untuk mendamaikan mereka agar jangan sampai bercerai. Karena bagaimanapun, mereka berdua sudah punya 3 orang anak yang akan menjadi korban jika kedua orang tuanya berpisah. Awalnya, Spencer bilang dia hanya ingin bercerai dari Tan Sing Sing tanpa mempermasalahkan hak asuh anak-anak mereka. Namun ternyata, saat gugatan cerai benar-benar didaftarkan, Spencer justru meminta hak asuh penuh ke 3 anaknya. Bahkan saking niatnya, Spencer sengaja merekam pertengkaran-pertengkarannya dengan Sing Sing untuk menjadikan senjata di pengadilan. Jadi, dengan licik, Spencer menempatkan Sing Sing sebagai ibu yang temperamen, sehingga tidak layak untuk mengasuh ke 3 anaknya. Nah, dari sinilah Pak Tan mulai menyadari bahwa semua hal buruk ini memang sudah Spencer rencanakan dari awal. Dari Spencer yang menjual perusahaannya dengan harga sangat murah, menceraikan anaknya, dan sekarang berusaha mengambil hak asuh ke 3 cucunya.
Memikirkan semua itu membuat Pak Tan sangat stres. Terlebih, dia sangat tidak terima dengan semua perlakuan buruk yang diterima Sing Sing anaknya. Apalagi dia benar-benar tidak bisa membayangkan kalau ketiga cucunya akan pergi meninggalkan dia. Dan yang menjadi puncak dari kejadian ini adalah ketika putri bungsunya kemudian dipecat dari perusahaan oleh Spencer dengan alasan yang tidak jelas. Dan ini benar-benar menghabiskan seluruh kesabaran Pak Tan, betapa Spencer telah menghancurkan perusahaan dan keluarganya. Pada tanggal 10 Juli tahun 2017, sekitar jam makan siang, Pak Tan yang sedang berangkat kerja ke kantornya yang berada di gedung Cecil Court secara tidak sengaja melihat Spencer yang sedang makan di salah satu kafe yang ada di Jalan Telok Air. Setibanya di kantor, Pak Tan langsung naik ke kantornya dan langsung menuju pantry untuk mengambil sebuah pisau dapur. Dia pun kemudian memasukkan pisau itu ke dalam tas selempang yang dia pakai. Pak Tan kemudian berjalan kaki menuju kafe tempat Spencer sedang makan. Waktu itu sekitar jam 1:30 siang. Kala itu, Pak Tan langsung menghampiri meja Spencer dan memintanya untuk berbincang sebentar. Tapi saat mendengar permintaan Pak Tan itu, dengan angkuh, Spencer justru hanya mengangkat tangannya seolah mengatakan kalau dia tidak ada waktu untuk Pak Tan. Mendapatkan respon tersebut, Pak Tan benar-benar sudah tidak bisa lagi menahan diri. Dia pun langsung mengeluarkan pisau yang ada di dalam tasnya dan mulai menyerang Spencer dari belakang. Sambil menusukkan pisau, Pak Tan berkata, "Kau sudah sangat keterlaluan." Begitu katanya kepada Spencer. Setelah itu, Spencer yang terluka pun jatuh ke lantai. Dan kejadian itu membuat orang-orang yang sedang berada di sekitar kafe lari ketakutan. Spencer yang saat itu sudah terluka parah mencoba melarikan diri dengan berlari sambil meminta tolong. Namun akhirnya dia tidak sadarkan diri dan jatuh tersungkur di depan sebuah restoran. Jaraknya kira-kira hanya 70 meter dari tempat kejadian. Pak Tan yang akhirnya berhasil menyusulnya akhirnya menghalau orang-orang yang hendak menolong Spencer. "Ini adalah menantu saya, jangan ditolong dan biarkan dia mati." Begitu kata Pak Tan. Beberapa saat kemudian, saat Spencer benar-benar sudah tidak bergerak lagi, dengan tenang, Pak Tan pun meletakkan pisau di atas meja dan duduk di kursi yang ada di sana. Sambil menunggu polisi datang, Pak Tan pun menelpon putrinya dan bilang, "Saya tidak bisa tidur di malam hari, dan saya sudah melakukannya. Saya sudah membunuhnya. Jangan menangis. Saya sudah tua, dan saya tidak takut masuk penjara." Begitu kata Pak Tan kepada putrinya. Tan Sing Sing yang sedang berkendara menangis histeris mendengar hal itu dan segera menuju lokasi. Polisi yang dipanggil pun sudah berada di sana. Begitupun dengan petugas medis. Mereka berusaha memberikan pertolongan pertama kepada Spencer dan segera membawanya ke rumah sakit. Namun tidak lama setelah tiba di rumah sakit, ternyata Spencer dinyatakan meninggal karena kehilangan banyak darah akibat 3 luka tusukan. Spencer ini meninggal di usianya yang ke-38 tahun. Pada tanggal 14 Juli tahun 2017, atau 4 hari setelah kematiannya, akhirnya jasad Spencer pun dikremasi. Sepeninggal Spencer, ibu dan adik laki-lakinya yang selama ini tinggal di rumah Pak Tan akhirnya pergi meninggalkan rumah itu. Dan parahnya, pada bulan November tahun 2019, mereka malah menuntut keluarga Tan untuk membayar uang kompensasi sebesar 5,3 miliar rupiah dan uang tunjangan hidup sebesar 53 juta rupiah setiap bulannya sebagai ganti rugi atas kematian Spencer. Walaupun sampai saat ini belum diketahui kelanjutan tuntutan tersebut. Karena tuntutan ini ternyata membuat banyak warga Singapura marah. Mereka menganggap keluarga Spencer ini tidak tahu diri. Padahal selama ini mereka telah diangkat derajat hidupnya oleh keluarga Tan. Bahkan seharusnya sebagai seorang ibu, dia harusnya bisa mengarahkan anaknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan sebaliknya. Sementara itu, sidang kasus ini baru dilakukan 3 tahun kemudian, karena kondisi kesehatan Pak Tan yang memburuk pasca diamankan polisi. Jadi, Pak Tan terkena radang paru-paru dan terkena serangan jantung saat berada di penjara, sehingga Pak Tan harus menjalani operasi bypass jantung.
Bahkan dengan usianya yang sudah sepuh dan segala penyakitnya, seorang dokter mendiagnosa bahwa Pak Tan hanya mempunyai harapan hidup selama 8 atau 9 tahun saja. Dalam persidangan, pengacara Pak Tan mengatakan bahwa Pak Tan ini adalah orang yang baik, dan tindakan itu dipicu dari rasa sakit hatinya dengan semua pengkhianatan yang dilakukan Spencer. Selain itu, banyak yang bersaksi bahwa selama Spencer menjadi menantu Pak Tan, beliau selalu memperlakukan Spencer seperti anaknya sendiri. Karena itulah, beliau sangat kecewa dan sakit hati saat mengetahui bahwa ternyata Spencer mengkhianati putrinya dan bahkan menghancurkan perusahaan yang telah susah payah dia bangun. Saat diperiksa psikiater, Pak Tan juga dinyatakan mengalami depresi berat, sehingga tidak bisa memikirkan tindakannya dengan bijak. Dengan semua pertimbangan itu, pada tanggal 1 September tahun 2020, Pak Tan yang telah berusia 71 tahun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 8,5 tahun penjara. Hal itu dirasa adil dan dianggap sama saja dengan hukuman seumur hidup untuknya, mengingat kondisi fisik dan jiwanya yang sudah terganggu. Bahkan kemungkinan besar, Pak Tan ini akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Ini sedih banget ya. Walaupun dilihat dari segi manapun, membunuh adalah tindakan yang tidak benar, tapi kali ini saya sangat sedih dengan nasib Pak Tan. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Makasih banyak ya. Kalau kalian suka, silahkan klik tombol like-nya. Dan jika kalian berkenan, tolong dukung saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Sugeng Dalu!